Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arup Sofura dari Universitas Nasional semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori-teori periklanan untuk memenuhi tugas 1 dari Ibu Nike Monika Kusum, SE, MSI. Langsung saja kita masuk ke materinya. Saya akan share screen di sini. Materi yang pertama yaitu perspektif periklanan. Perspektif periklanan ini adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, dan dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pasar. Nah, perspektif ini dibagi menjadi dua perspektif. Yang pertama yaitu perspektif produsen, yang kedua itu perspektif konsumen. Kalau untuk perspektif produsen, motif utamanya itu untuk mencari keuntungan yang bisa dicapai dengan berbagai cara. Di sini tertulis berbagai cara, yaitu monopoli, market share, harga yang tinggi, inovasi, dan kesetiaan pasar. Kalau untuk perspektif konsumen, itu motif utamanya untuk mencapai kepuasan konsumen. Objektivitasnya itu kepuasan dengan mendapat barang yang murah dengan kualitas yang bagus, atau tidak peduli harganya seberapa mahal, tapi konsumen itu mendapat kepuasan dari kualitas barangnya. Lanjut, pengertian dasar periklanan. Iklan dijadikan sarana perkenalan produk kepada calon konsumen yang paling efektif. Karena iklan mampu mendorong hasil penjualan atau closing penjualan produk. Ciri-ciri periklanan ini ada 4. Yang pertama, penggunaan kata singkat. Kedua, diksi bersifat sugesti. 3, bersifat informatif. Yang keempat, yaitu memiliki target. Jenis-jenis iklan, ini ada 3. Yang pertama, iklan informatif, iklan membujuk, dan iklan mengingatkan. Selanjutnya ada komunikasi periklanan. Komunikasi periklanan adalah penyampaian pesan, penawaran mengenai suatu produk, jasa atau ide kepada khalayak melalui media massa dan media lainnya yang dibayar untuk mempengaruhi khalayak sehingga menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Ini ada contoh alur komunikasi periklanan ya. Ada sumber, pesan, saluran, audiens, dan efek. Kalau sumber ini, yang dimaksud sumber itu adalah produsen. Siapa yang memprodusen iklannya? Untuk pesan ini iklannya, saluran itu media yang mengiklankan, audiens itu konsumen, dan efek itu tindakan yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya ada implisit dan eksplisit. Untuk implisit ini biasanya memori yang diambil secara tidak sadar. Contohnya menyebut air mineral dengan sebutan aqua. Kalau eksplisit memori yang diambil secara sadar. Contohnya pengalaman membeli suatu produk atau jasa. Selanjutnya ini ada tujuan periklanan. Tujuan periklanan adalah membentuk komunikasi tertentu dan tingkat pencapaian yang dapat dicapai dengan audiens yang spesifik dalam periode waktu tertentu. Nah, ini ada beberapa tujuannya. Yang pertama, informatif advertising. Tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer, menciptakan brand awareness, pengetahuan tentang produk baru atau fitur baru yang ada di produk. Terus ada persuasi advertising. Tujuannya adalah untuk membangun permintaan selektif
untuk suatu merek tertentu, menciptakan kesukaan konsumen, preferensi, keyakinan pada saat pembelian produk atau jasa. Dan beberapa iklan persuasif menggunakan bentuk iklan komparatif. Untuk yang ketiga ada reminder advertising. Ini iklan pengingat. Sering dan sangat penting digunakan pada produk yang ada pada level maturity, bertujuan untuk merangsang pembelian ulang produk atau layanan. Yang terakhir ini ada reinforcement advertising, bertujuan untuk meyakinkan pembelian saat ini bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Next. Iklan komparatif dan iklan non-komparatif. Iklan komparatif adalah iklan yang secara eksplisit membuat perbandingan diri atribut antara dua atau lebih merek yang lain. Nah, kalau iklan non-komparatif ialah iklan yang tidak membuat perbandingan dari atribut antara dua atau lebih merek lain. Nah, ini ada contoh gambar dimensi iklan non-komparatif. Selanjutnya ada loyalitas merek. Loyalitas merek adalah kesetiaan konsumen untuk terus menggunakan produk yang sama dari suatu perusahaan. Ini lebih ke kesetiaan konsumen untuk terus memakai produk tersebut sih. Nah, di dalam loyalitas merek ini terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi tolak ukur loyalitas terhadap sebuah merek. Di antaranya, yang pertama, mengurangi biaya pemasaran. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Yang ketiga, menarik pelanggan baru. Dan yang terakhir, sebagai respon terhadap ancaman kompetitif. Ini yang pertama ini mengurangi biaya karena mempertahankan pelanggan jauh lebih mudah dari mendapatkan pelanggan baru. Dan yang kedua ini loyalitas merek meningkatkan penjualan. Pelanggan yang loyal akan suka dan senang membeli produk-produk yang bermerek tersebut sehingga angka penjualan relatif stabil. Faktor yang ketiga adalah merekomendasikan merek tertentu kepada pelanggan yang baru. Dan faktor yang terakhir, ini faktor keempat, pelanggan yang loyal tidak mudah berpindah-pindah merek ketika bersaing antar merek yang lain. Jadi ini loyalitas merek ini gimana cara kita membangun kesetiaan konsumen agar mereka terus menggunakan produk dan jasa yang kita sediakan. Nah, ini ada kerangka teori membangun loyalitas. Di sini ada gambarnya. Sudah lanjut. Sekian presentasi saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.